nama saya Emi Fadila, pengelola program PTM di Puskesmas Bantu Bangun. Bagaimana keadaan Bapak? Sehat ya. Sebelum melanjutkan pelatihan kita hari ini, kita mereview kemarin itu penyakit tidak menular itu apa saja Bapak? Hipertensi, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis. Ya, selanjutnya kita memasuki materi tentang pengukuran faktor resiko PTM. Ya, pengukuran faktor resiko itu ada dua, deteksi dini obesitas. Di mana untuk mengetahui obesitas itu bisa melakukan pengukuran lewat IMT dan lingkar perut. Ya, jadi lingkar perut itu masuk di golongan obesitas sentral. Laki-laki minimal di bawah 90 dan perempuan itu di bawah 80. Ya, oke, kita mau masuki teknik pengukuran. Alat yang digunakan yaitu pitameter, kemudian caranya itu tulang rusuk bawah, pertengahan antara tulang rusuk bawah dan tulang panggul itu dibagi dua. Kemudian itu yang menjadi patokan pengukuran. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita langsung simulasi saja, Pak Di. Bapak Aidan. Oke, ya ini Pak Di. Ya, ini pengukurannya. Akan berdiri Pak. Ya, ini harus berdirinya diangkat, kemudian diukur tulang rusuk bawah dan panggul. Terus bagi duanya itu kita lakukan pengukuran. Terus kita baca nilainya, kemudian diinterpretasikan. Tadi kalau laki-laki di bawah 90, perempuan di atas di bawah 80. Oke, hasilnya kita masukkan ke formulir. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kesimpulannya untuk mengetahui faktor risiko PTM-nya itu bisa kita lakukan pengukuran lingkar perut dan pengukuran indeks massa tubuh. Oke, sekarang saya mau bertanya Pak Di, berapa nilai lingkar perut yang normal untuk laki-laki Pak? Iya, bentar. Sebentar, yang benar jawabannya akan saya kasihkan hadiah Di. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kandu wilayah kerja Puskesmas Bantu Bangun. Bagaimana kabar semua ini hari Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, ya. Jadi pada kesempatan ini kita bertemu dalam kegiatan pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM bagi kader Posyandu. Sebelum kita berlanjut, ada baiknya kalau kita saling mengenal Dik. Jadi nama saya Ibu Yunita, saya pengelola program promosi kesehatan di Puskesmas Bantu Bangun. Kemudian kapasitas saya pada kegiatan ini adalah untuk menyampaikan mata pelatihan deteksi dini penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu kader Posyandu itu diharapkan mengetahui deteksi dini apa saja yang perlu dilakukan di Posyandu untuk mengetahui resiko penyakit tidak menular yang kemungkinan diderita oleh sasaran-sasaran kita yang akan berkunjung di Posyandu nantinya, baik itu sasaran usia produktif maupun usia lanjut. Ya, jadi yang pertama yaitu deteksi dini penyakit hipertensi melalui pemeriksaan tekanan darah. Ya. Kemudian yang kedua, deteksi dini penyakit diabetes melalui pemeriksaan kadar gula darah. Yang ketiga adalah deteksi dini penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat dengan PPOK. Nah, untuk pemeriksaan ini itu kita membutuhkan bantuan kuesioner PUMA. Jadi kita menggunakan alat bantu kuesioner PUMA namanya. Kemudian yang keempat, deteksi dini gangguan metabolisme melalui pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Jadi biasanya banyak juga pasien yang mau tahu kadar kolesterol sama asam uratnya ya. Kemudian yang kelima, ini khusus untuk pasien lansia kita
yaitu screening pengkajian paripurna pasien geriatrik melalui pemeriksaan status fungsional, kemudian status mental dan kognitifnya, dan tentunya status nutrisi lansia tersebut. Jadi diharapkan nantinya kader mampu untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Kemudian diharapkan melalui deteksi dini ini adalah satu kunci untuk penemuan dan intervensi dini penyakit tidak menular yang perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Jadi saya harapkan semua sasaran yang ada di wilayah kerja kita dilakukan deteksi dini atau screening penyakit tidak menular itu minimal 1 kali dalam setahun. Jadi kita pastikan semua masyarakat dapat dilakukan deteksi dini. Dan tentunya kita memerlukan monitoring serta evaluasi berkala sehingga cakupan ataupun target deteksi dini di wilayah kerja kita di Puskesmas Montebangun dan di wilayah posyandu masing-masing itu dapat tercapai. Ya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Jelas. Jelas. Oh jelas ya. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kader? Alhamdulillah. Baik. Mungkin ada yang sudah tahu siapa saya? Karena ini pertemuan pertama kita. Belum dok. Belum. Kalau belum, ini kan saya mau perkenalkan diri dulu. Jadi saya Dr. Marfira, saya bertugas di Puskesmas Montebangun. Pada hari ini saya mau memberikan edukasi pelatihan kepada ibu kader sekalian tentang faktor risiko penyakit tidak menular seperti itu. Jadi karena nanti ibu-ibu kader ini yang akan membantu kami semua untuk melakukan deteksi dini untuk pasien-pasien dengan penyakit tidak menular. Jadi jenis-jenisnya penyakit tidak menular kita tahu sih ibu-ibu. Tidak. Apa-apa tidak. Jadi seperti hipertensi, tekanan darah tinggi toh, terus diabetes mellitus atau penyakit gula, penyakit paru, semua termasuk penyakit tidak menular. Jadi di sini pada kesempatan ini saya mau memberikan materi tentang penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita ikut untuk mendeteksi dini. Nah, apa itu hipertensi? Sudah tahu kan, Ki? Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi. Belum. Jadi tekanan darah tinggi itu ada batasnya berapa? 150. Ya, sedikit lagi. Yang tepatnya adalah 140/90. Jadi kalau di atasnya 140/90 itu sudah namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hipertensi ini sering disebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya itu silent killer. Silent killer itu maksudnya tidak ada gejala, tiba-tiba ada komplikasi seperti penyakit jantung ataupun stroke karena tidak ada keluhan. Nah, kalaupun ada keluhan, beberapa keluhan yang terjadi itu seperti ini: sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, ada rasa sakit di dada, kemudian rasa gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah. Ini beberapa gejalanya, tetapi sebagian besar tidak mengalaminya. Tadi disebut silent killer atau penyakit yang tidak bergejala. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk pencegahannya? Nah, ini juga pentingnya nanti ibu-ibu kalian semua tahu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama itu mengurangi konsumsi garam, jadi jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Nah, yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari, itu minimal 5 kali seminggu. Jadi harus 5 kali seminggu dan durasinya itu harus 30 menit. Ketiga ini adalah tidak merokok atau menghindari asap rokok. Nah, kemudian yang ketiga diet seimbang. Kemudian yang kelima, mempertahankan berat badan untuk tetap ideal, jadi hipertensi. Kemudian terakhir, menghindari minum alkohol. Jadi ini 6 yang pencegahan dan pengendalian hipertensi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.